Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buku yang pertama adalah buku dari Nasir Makarim Shirazi, salah satu ulama dan filosof kenamaan. Buku ini membahas tentang Isra Mi'raj, sebuah pandangan alternatif. Nah, dalam buku ini sebenarnya dibahas pula tentang mukjizat lainnya, contohnya mukjizat Nabi yaitu membelah bulan, dan mukjizat Islam, keajaiban Islam atau universalisme Islam, yaitu bagaimana jika ada saudara-saudara kita sesama umat muslim yang berpuasa atau melakukan sholat di kutub utara yang notabene-nya rentan siangnya lebih panjang dibandingkan kita pada umumnya. Nah, singkatnya di dalam persoalan ketiga itu, Syed Makarim Shirazi menjelaskan bahwa jika kita berada di kutub utara, kita dapat mengikuti salah satu usul fikih atau kaidah dalam hukum Islam, bahwa apa yang disepakati atau dipraktekkan atau diamalkan secara umum oleh mayoritas umat Islam dapat menjadi salah satu istimbat hukum untuk kita melakukan amalan serupa dengan saudara-saudara kita yang melakukannya secara umum. Nah, selebihnya bicara tentang mukjizat, termasuk salah satunya ini mukjizat Isra Mi'raj. Nah, terdapat beberapa kritik terhadap peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, baik itu dalam kalangan umat Islam sendiri, yaitu internal, maupun dari kalangan eksternal, dalam hal ini orientalis yang biasanya itu diwakili oleh kaum barat. Nah, dalam kalangan umat Islam sendiri terdapat kritikan atau setidaknya pandangan yang meyakini bahwa Isra Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan Isra Mi'raj atau perjalanan ruhani. Nah, Isra itu adalah perjalanan, ya. Mi'raj juga sama aja, perpindahan. Jadi pelabelan Isra kemudian Mi'raj sebenarnya agak rancu juga sebenarnya. Yang lebih tepatnya Mi'raj aja gitu. Karena dalam Al-Qur'an itu Mi'raj lebih banyak disinggung, walaupun dalam Quran surat Isra itu disebutkan keberangkatan atau perjalanan diasosiasikan sebagai Isra. Jadi ini dua kata yang sebenarnya hampir sama aja maknanya, Isra ya Mi'raj, perjalanan atau perpindahan. Nah, kalangan umat Islam meyakini, beberapa ulama meyakini bahwa perjalanannya hanyalah perjalanan ruhani. Ini kritikan yang pertama terhadap Isra Mi'raj. Itu artinya raganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut dalam perjalanan ruhani atau dalam Isra Mi'raj ini. Ini kritik yang pertama. Nah, sementara kritik yang kedua itu datang dari kalangan orientalis yang menuding bahwa Isra Mi'raj merupakan sesuatu yang menyangkut keyakinan agama belaka gitu. Misalnya ini ada pandangan dalam buku ini, beberapa tokoh-tokoh barat yang juga beragama Nasrani nyatakan bahwa di agama kami Nasrani juga ada peristiwa Mi'raj atau peristiwa kegaiban, yaitu sepeninggal Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, 3 hari kemudian ia kembali dalam perjalanan Mi'rajnya itu, kemudian selama 40 hari ada di dunia bersama para pengikutnya, dan kemudiannya lagi ia bermi'raj secara abadi atau tidak kembali lagi. Itu salah satu pandangan dari mi'rajnya pandangan Nasrani. Nah, itu artinya mi'raj bukan sesuatu yang sui generis atau hanya berlaku khusus bagi keyakinan umat Islam. Beberapa agama meyakini adanya peristiwa mi'rajnya masing-masing. Nah, kembali dalam pandangan umat Islam, Isra Mi'raj itu seringkali diserang oleh kaum orientalis sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip ilmiah. Nah, ini menjadi kritik terhadap Isra Mi'raj. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, di dalam Al-Quran, dalam hal ini Quran surah Al-Isra ayat 1 dan juga Quran surat An-Najm ayat 13-15 itu disebutkan. Dalam Al-Isra ayat 1 misalnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini disebutkan secara gamblang bahwa Allah itu memperjalankan hambanya atau ibadah, dalam artian tidak ada di situ disebutkan bahwa yang diperjalankan hanya ruhnya saja, tetapi keseluruhan diri seorang hamba, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuannya agar diperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam Quran surat An-Najm ayat 13-15, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu. Nah, apa yang diperlihatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah adalah salah satunya makhluk-makhluk langit yang misalnya dalam hal ini malaikat Jibril alaihissalam, dan ia melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli. Itu artinya rupanya yang asli diperlihatkan kepada Rasul, dalam artian ketika kita melihat seorang dengan rupa yang asli, artinya kita juga melihatnya itu dengan rupa yang asli kita juga. Ini sebagai tambahan bahwa Isra Miraj itu yang diberangkatkan, yang diperjalankan juga adalah raganya Rasul. Nah, di mana peristiwa itu? Peristiwa itu tepatnya berada di Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Di dekatnya itu ada surga sebagai tempat tinggalnya orang-orang. Jadi ada surga juga diperlihatkan di perjalanan tersebut. Dalam hal ini surga termasuk adalah makhluk-makhluk langit. Itu dalam Quran surat An-Najm ayat 13 sampai. Nah, bagaimana kemudian kita menjawab kritik atas kritik tersebut gitu? Yang pertama yaitu apakah ini cuma perjalanan rohani atau juga ada raga di dalam perjalanan tersebut? Nah, jawaban Syed Makarim Syirasi adalah jika hanya perjalanan rohani, maka tidak perlulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya. Karena jika perjalanan rohani, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dapat melakukannya dengan sholat. Sebagaimana misalnya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sholatku adalah mi'rajku. Itu artinya jika yang diperjalankan cuma rohani, Rasul dapat melakukannya dalam sholat. Sehingga yang diperjalankan di sini bukan hanya rohani tapi juga ragawi. Nah, kritik kedua misalnya datang dengan pertanyaan, apakah tidak sesuai dengan prinsip ilmiah? Apakah Miraj ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah? Jawaban dari Syed Makarim Syirasi adalah prinsip ilmiah berdiri di atas epistemologi materialisme dan empirisme yang bertumpu pada dunia indera atau kebendaan. Maka memperhadapkannya dengan peristiwa suprarasional sebab perspektif ilmu pengetahuan barat yang tentunya sekuler. Nah, tetapi kenapa saya menambahkan subjudul kritik atas kritik? Karena dalam kritik Syed Makarim Syirasi ini, izinkan saya dengan kedagalan berpikir saya juga mengkritisi si Syed Makarim Syirasi atau kritik saya terhadap penulis, bahwa tidak mestilah kita memaksakan keilmiahan Isra Miraj dalam sudut pandang barat. Karena apa? Karena mukjizat itu yang dalam bahasa Arab disebut sebagai mukjizah merupakan sesuatu yang suprarasional atau di luar kebiasaan rasionalisme manusia. Tujuannya apa? Sebagai bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas rasulnya kepada umat manusia. Karena kalangan-kalangan umat terdahulu itu belum benar-benar yakin kalau belum benar-benar yakin terhadap nubuahan Rasul SAW kalau belum melihat mukjizat, karena menurut mereka mukjizat Rasul itu harus identik dengan mukjizat. Mana mukjizatnya Rasul? Nah, mukjizatnya Rasul salah satunya adalah Isra Miraj. Kalau mukjizat adalah sesuatu yang suprarasional atau di luar dari batas rasionalisme manusia, terus ngapain kita paksakan keilmiahannya gitu? Apalagi kalau kita bertumpu pada prinsip bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin alam semesta. Implikasinya apa? Jika Rasul sebagai pemimpin alam semesta, maka ruang, waktu, termasuk kecepatan cahaya dan segala isinya, kecepatan cahaya dalam hal ini juga seperti kilat atau buraq. Buraq ini kan yang diasosiasikan sebagai kendaraan Rasul dalam Isra Miraj. Buraq itu artinya kilat, kilatan cahaya. Karena kilat itu
berjalan dengan kecepatan cahaya sekitar 30.000 sampai 300.000 kilometer per jam. Nah, waktu ya sebenarnya manusia, bumi, langit dapat berjalan di bawah kendali Rasulullah SAW, sehingga Isra Mi'raj itu justifiable atau sah-sah saja, namanya juga mukjizat gitu, yang membuat tentu keluar dari batas-batas rasionalisme. Tapi saya juga suka dengan misalnya analogi Quraisy terhadap Isra Mi'raj ini. Dalam tafsir Al-Misbahi yang menyebutkan bahwa diperjalankan itu analoginya seperti ketika seekor lalat itu hinggap di sayapnya pesawat terbang, itu namanya diperjalankan. Jangan menganggap bahwa pesawat lalatlah yang kemudian melakukan perjalanan secara mandiri dari satu titik ke titik lain, tapi ia bergantung pada pindahan pesawat yang ia tumpang, itu namanya diperjalankan. Nah, karena Rasul adalah pemimpin alam semesta, maka sah-sah saja jika ia dapat mengendalikan ruang waktu termasuk kilatan cahaya yang mengantarkannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam, termasuk mengantarkannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Apa kemudian tujuan Isra Mi'raj dan relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, diantaranya yaitu makhluk-makhluk langit seperti malaikat Jibril yang ia langsung lihat secara rupa aslinya, surga, neraka, Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Rasul SAW dan sebagainya. Nah, tujuan derivasinya atau tujuan turunannya adalah hadiah bagi Rasul SAW selepas tahun kesedihan. Tahun kesedihan itu ketika Rasul diembargo 2 tahun di lembah, dan tidak boleh dia mendapatkan interaksi sosial dan ekonomi dengan masyarakat Hijaz pada waktu itu. Dan di tahun itu pula Sayyidah Khadijah alaihissalam, kekasih hatinya dan pamannya yang selalu melindunginya, dalam hal ini Abu Thalib, itu meninggal dunia. Nah, inilah hadiah dari Allah kepada Rasul, yaitu Isra Mi'raj. Nah, di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hadiah, dalam hal ini perintah sholat 17 rakaat sehari semalam sebagai tiang agama. Nah, sehingga dari sholat itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditugaskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak umat manusia untuk kembali kepada Allah. Nah, ini kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa Isra Mi'raj itu relevansinya dengan kehidupan hari-hari kita adalah adanya perintah sholat yang menjadi tiang agama kita. Yang mana perintah sholat itu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan bahwa inna sholata tanha anil fasail wal munkar, bahwa sesungguhnya mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Isra Mi'raj ini adalah momentum bagi kita untuk menyempurnakan akhlak kita menuju insan ilahi. Terima kasih, itu buku yang pertama. Nah, dalam buku kedua ini izinkan saya menjelaskan buku dari Sayyid Mujtaba Musawi yang berjudul Roadmap to God atau Perjalanan Menuju Tuhan. Ini kurang lebih hampir sama dengan judul buku dari Jaldin Rahmat yang berjudul Road to Allah. Cuma ini relatif tebal dan relatif agak sulit dicerna. Beda dengan buku Kang Jalal yang relatif lebih ringan dan dipenuhi berbagai kisah-kisah sofistik, sehingga kita lebih ngalir membacanya. Nah, Roadmap to God ini di dalamnya menjelaskan tentang peta perjalanan. Nah, peta perjalanan apakah itu? Yaitu peta perjalanan yang memandu kita untuk kembali kepada Tuhan atau dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Nah, adapun peta yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai dalil nakli dan akal sebagai dalil aklinya. Nah, dua peta ini yaitu Al-Quran dan akal yang kemudian memandu kita kepada perjalanan menuju Tuhan. Nah, akal kemudian terbagi lagi ke dalam akal lahir dan akal batin. Apa itu akal lahir? Akal lahir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara
akal batin adalah akal yang ada dalam diri setiap manusia, ya akalnya kita gitu. Nah, adanya akal lahir ini, dalam hal ini Rasulullah SAW membuat akal batin, yaitu akal kita yang terpatri dalam diri kita masing-masing, semakin terbantu dalam perjalanan menuju Tuhan. Kenapa? Karena si akal lahir ini, dalam hal ini Rasulullah SAW sudah pernah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma turun lagi untuk mengajarkan tentang misi-misi kenabiannya, untuk mengajarkan kepada kita bahwa gini loh cara untuk menuju Tuhan, gini loh cara untuk kembali kepada Tuhan. Sehingga akal batin ini terbantu karena adanya akal lahir yang sudah pernah sampai kepada Tuhan. Jika Al-Quran adalah peta kita secara tekstual, akal lahir ini merupakan, atau Nabi merupakan peta kita secara kontekstual, karena dia sangat konteks, dia adalah Al-Quran yang berjalan, Rasulullah SAW. Nah, adapun bekal perjalanan kita itu adalah akhlak yang baik. Tetapi akhlak yang baik itu bisa berdiri dari perilaku apa saja gitu. Apakah akhlak itu sesuatu yang ujuk-ujuk langsung ada, atau ternyata sesuatu yang sifatnya ikhtiari, sesuatu yang perlu kita perjuangkan, sesuatu yang perlu kita struggling terhadapnya. Nah, akhlak itu sendiri dapat kita definisikan sebagai adab secara repetitif. Oke, adab secara repetitif. Nah, akhlak itu bermula dari pikiran. Pikiran merupakan tindakan kita secara batin yang ada di ruang internal kita ini. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai pikiran. Sementara perbuatan itu juga tindakan, tetapi sudah secara lahir, sudah dibadankan perbuatan itu. Makanya dia disebut sebagai tindakan secara lahir. Nah, kebiasaan itu adalah akumulasi tindakan kita. Jadi kebiasaan itu adalah, ada kebiasaan pikiran, ada kebiasaan yang sifatnya perbuatan ya. Kebiasaan pikiran ya cara habit berpikir kita. Sementara kebiasaan perbuatan adalah perbuatan atau tindakan yang diulang-ulang meskipun tanpa kesadaran. Contoh ketika kita bangun pagi, itu sudah karena kita terbiasa, kita pergi ke kantor atau ke sekolah, ke kampus, itu karena kebiasaan, tanpa perlu kesadaran, tanpa perlu kita kekusyukan. Itu yang kemudian disebut sebagai kebiasaan atau habit. Berbeda dengan adab, adab juga merupakan tindakan yang repetitif atau tindakan yang diulang tetapi disertai kesadaran. Sehingga sholat misalnya bisa jatuh kepada kebiasaan jika kita mengulanginya tanpa kekhusyukan, bisa juga justru meningkat menjadi sebuah adab jika kita mengulanginya dengan kesadaran yang tertambah. Nah, akhlak kemudian lahir dari adab kita secara repetitif. Jadi akhlak itu adab secara repetitif. Inilah bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun penghambat perjalanan kita adalah seluruh dosa-dosa besar. Walaupun di dalam buku ini hanya disertakan beberapa dosa-dosa besar yang sering diulang dalam hal ini, misalnya takabur, ujub, ria. Ini juga yang dijelaskan dalam bukunya Kanjala Roto Allah. Tetapi kalau mau secara holistis dijelaskan, seluruh dosa-dosa besar adalah penghambat perjalanan menuju ilahi itu sendiri. Untuk lebih lengkapnya, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang diancamkan siksa neraka terhadap pelakunya. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan rujuk buku dari Ahmad Hussein Dastagib yang berjudul 50 Dosa Besar Penghancur Amal. Nah, jika kita telah mengetahui peta perjalanan, penghambat perjalanan, siapakah teman yang dapat membantu kita dalam mengarungi perjalanan ilahi? Nah, teman perjalanan adalah akhlak-akhlak yang mana kemudian termanifestasikan ke dalam sikap lahir kita setiap hari. Ada beberapa sikap-sikap yang dicontohkan dalam buku ini yang bisa menjadi teman perjalanan kita. Salah satunya yang pertama adalah menghargai. Bagaimana kita menghargai pemberian orang lain sekecil apapun pemberian tersebut. Yang kedua adalah sabar. Sebagaimana definisi sabar yang diungkapkan oleh Syed Ali Khamenei bahwa dalam bukunya yang berjudul Dahsyatnya Iman dengan Sabar. Sabar itu didefinisikannya sebagai
ketahanan atau resistensi terhadap rintangan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan. Nah, teman yang ketiga adalah disiplin. Jika kita telah sabar melakukannya setiap hari, sabar itu pada gilirannya membentuk sebuah sikap disiplin. Nah, yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian yang dimaksud sini adalah tidak menggantungkan segala uh, pengharapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Samad, atau tiadanya tempat bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, teman perjalanan adalah berteman dengan orang yang berakal. Nah, berteman dengan orang yang berakal itu sering kita dapati dengan duduknya kita di majelis-majelis ilmu atau duduknya kita dengan buku gitu. Nah, bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu beratsar bahwa teman yang paling baik adalah buku, karena dengan buku pikiran kita akan terus merasakan ketenangan. Nah, yang keenam adalah kepercayaan dirinya tidak berlebihan, atau dalam artian ini adalah overconfidence atau bisa jatuh kepada kesombongan, namun tidak juga berkekurangan atau minder atau dia rendah diri. Kita dituntut untuk rendah hati tapi tidak untuk rendah diri. Nah, yang ketujuh, rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berbarengan dengan yang kedelapan, yaitu rasa harapnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut di sisi lain terhadap kemaha kuasaan Allah, tetapi dia harap di satu sisinya lagi terhadap kemaha kasihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia takut terhadap kemaha perkasaan dan dia berharap kepada kemaha lembutan Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman perjalanan yang dapat mengantarkan kita dalam roadmap to God atau perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, di buku yang ketiga itu ditulis oleh Muhammad Hakim Misbayasdi, ini sudah almarhum. Mari kita kirimkan shalawat dan al-fatihah kepadanya, termasuk para penulis dan ulama yang telah mendahului kita, keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Oke, di buku yang ketiga ini ditulis oleh Muhammad Hakim Misbayasdi yang berjudul Menuju Insan Ilahi. Nah, menuju insan ilahi dapat pula kita sebut sebagai manusia seutuhnya kalau dalam bukunya Murtada Mutahari. Nah, jika manusia sempurna adalah mereka yang suci dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa itu adalah kesalahan yang disengaja, sementara lalai adalah kesalahan yang tidak disengaja. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia yang tidak suci dari dosa? Yang dapat kita lakukan adalah menjadi manusia seutuhnya dengan cara menuju insan ilahi. Bagaimana cara menuju atau bagaimana langkah menuju insan ilahi? Nah, di dalam buku ini dijelaskan mengenai hadis-hadis mi'raj insan ilahi. Hadis mi'raj itu artinya hadis-hadis qudsi mengenai perjalanan mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam perjalanan mi'raj tersebut terdapat hadis-hadis qudsi yang kemudian dijadikan oleh Muhammad Hakim Misbayasdi ini sebagai pedoman untuk menuliskan buku ini. Nah, ada 10 karakteristik yang dapat membuat kita mengenali posisi atau status kekasih Allah atau wali Allah. Jadi menuju insan ilahi dapat disebut pula sebagai jalan para wali atau jalan para kekasih Allah. Nah, dalam buku ini yang merangkum hadis Mi'raj itu terdapat 10 karakteristiknya. Nah, yang pertama adalah tawakal. Apa sih tawakal itu? Nah, tawakal adalah kerelaan kita dalam menerima semua takdir Allah dengan ikhlas. Jadi kita terima semua takdir Allah dengan ikhlas, itu yang disebut sebagai tawakal. Nah, sementara rida itu adalah kerelaan kita, ya sama dengan tawakal, dia juga kerelaan, tetapi bukan dalam menerima, tetapi dalam memberikan. Memberikan yang apa? Memberikan yang paling dicintai kepada takdir yang ditetapkan Allah dengan ikhlas. Maksudnya apa? Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan tidak dikatakan kau memberikan atau bersedekah jika kau belum memberikan yang terbaik. Itulah yang disebut sebagai rida. Adalah kerelaan kita dalam memberikan yang paling dicintai. Misalnya ada beberapa buku dan ada program donasi buku. Pernah seorang senior bertanya, kenapa
Anda menyumbang buku memaknai kematiannya Jaludin Rahmat dalam buku donasi ini kan buku yang bagus dan langka. Yang bisa saya jawab pada waktu itu adalah iya, karena saya mau memberikan buku yang menginspirasi saya kepada orang lain agar bukan cuma saya yang terinspirasi. Walaupun membutuhkan upaya yang begitu besar untuk merelakan apa yang kita cintai gitu ya. Begitupun juga misalnya dalam memberikan donasi-donasi lain atau bahkan memberikan takdir-takdir, menerima takdir-takdir Allah. Kita harus rela untuk memberikan yang paling kita cintai. Contoh lain misalnya, kalau tawakal itu artinya kita terima kalau kita tidak kalau kita tidak dijodohkan, belum berjodoh dengan orang yang kita cintai. Ridho itu bukan hanya terima ketika kita tidak berjodoh pada orang yang kita cintai. Ridho itu lebih luhur daripada itu, yaitu ketika kita telah menerima meskipun istri yang paling kita cintai itu lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan ridha. Sehingga ridha itu satu step di atas tawakal. Nah, ciri ketiga dari wali Allah adalah ia senantiasa berlapar-lapar diri. Berlapar diri itu apa? Berlapar diri itu membuat mereka merasakan penderitaan kaum fukara, kaum fakir dan miskin, serta membuat mereka itu tidak bergantung pada kebutuhan yang sifatnya materi. Jadi dia hanya makan secukupnya aja ini para kekasih Allah. Ia pun selalu melakukan apa yang kita sebut sebagai berdiam diri. Berdiam diri itu membuat mereka menghindari pembicaraan yang sifatnya sia-sia, yang pada gilirannya merupakan cikal bakal perbuatan dosa-dosa lainnya atau mengundang dosa-dosa lainnya seperti berbohong, mengumpat, dan mengecewakan. Juga yang menjelaskan ini buku yang direkomendasikan oleh Muhammad Al-Bar, yaitu mengobati penyakit lisan. Di situ setidaknya ada 19 penyakit lisan, tapi dalam resensi saya menambahkannya ke 20 karena ada beberapa penyakit yang bisa kita bagi dua. Nah, itu bagus sekali juga untuk membuat kita ini tidak terlalu banyak bicara, karena berdiam diri atau diam salah satu karakteristik dari kekasih Allah. Nah, karakteristik yang kelima adalah ia bersahabat dan mencintai kaum fakir dan miskin. Nah, karena dia tadi sering berlapar diri dan diam, itulah yang membuat ia justru lebih banyak bersahabat dan mencintai kaum fakir dan miskin. Sehingga kebanyakan nabi itu atau para imam itu, dia kehidupannya itu lebih dekat dengan kaum fukara dan masakin. Sebagaimana teguran Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Allah, di manakah dirimu berada? Jawaban Allah dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa carilah aku ke dalam hati orang-orang yang hancur gitu. Jadi kita dapat mencari Allah ke dalam hati orang-orang yang hancur. Dengan kata lain, tugas kita sebagai umat muslim itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang tertindas atau ke dalam hati orang-orang yang sementara hancur atau bersedih. Itulah mengapa para wali Allah ini berlapar diri. Kenapa? Karena agar dia dapat merasakan empati dan solidaritas sosial dengan kaum fakir miskin ini. Nah, ciri ke-6 dari wali Allah, atau kekasih Allah, adalah dia melawan segala keinginan dirinya. Nah, jangankan keinginan diri yang sifatnya kebanyakan material semata, bahkan kebutuhan mereka pun itu terkadang mereka nomor duakan. Demi apa? Demi orang lain. Misalnya dia butuh untuk makan juga satu piring, tapi dia menyedekahkan setengah piringnya kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ia butuh untuk tidur 8 jam, tetapi ia kemudian menyedekahkan waktunya untuk sholat malam. Jadi salah satu karakteristik itu melawan keinginan dirinya. Ketika kita telah berhasil melawan keinginan diri kita dan kemudian melakukan yang tidak kita inginkan, misalnya hal-hal yang bertentangan dengan diri kita, disitulah satu step wali Allah mendekat dengan kita, derajat kewali Allahan. Nah, yang ketujuh, 8 dan 9 dan 10 yaitu
Wara itu artinya kalau dalam kamus, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya padanannya dalam pendidikan kewarganegaraan itu yang disebut sebagai mawas diri atau dia menjaga diri gitu. Dia menjauhkan diri dari dosa-dosa. Itu yang disebut sebagai wara. Nah, di sisi lain para kekasih Allah juga itu dia pemalu. Dia itu malu baik itu kepada Allah karena saking banyaknya dosa-dosanya atau aib-aibnya yang ia tutupi, dan malu pula kepada sesama manusia karena hijab-hijab yang kemudian ditutup oleh Allah sehingga orang lain tidak melihat aibnya. Nah, wali Allah juga itu mencintai dan membenci itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai karena rasa cintanya kepada Allah. Adapun ketika ia membenci, kebenciannya itu hanya didasari atas murka Allah pada sesuatu yang ia bencinya tersebut. Misalnya kebenciannya terhadap para tiran yang kemudian menzalimi para nabi dan imam alaihissalam. Nah, inilah 10 karakteristik wali Allah yang membuat kita dapat menapaki jalan menuju insan ilahi. Sehingga jika ada pertanyaan, apa relevansinya Isra Mi'raj terhadap kehidupan kita sehari-hari, bahwa output dari Isra Mi'raj adalah ada turunnya perintah sholat, yang mana sholat itu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebut sebagai inna tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Isra Mi'raj itu untuk membentuk moralitas publik kita. Adapun cara untuk membentuk moralitas publik agar kita dapat mengisra mirajkan diri kita juga sebagaimana Rasul, mendalam Rasul, yaitu bertemu dengan Allah, kita harus melakukan berbagai tahapan-tahapan untuk menyucikan diri kita ini dari dosa-dosa. Nah, adapun tahapan-tahapan itu sudah dijelaskan tadi secara panjang lebar, mulai dari tawakal, ridha, berlapar diri, berdiam diri, bersahabat dan mencintai kaum fakir dan miskin, melawan keinginan diri, wara, pemalu, serta mencintai dan membenci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kira itu pengantar diskusi kita. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.